Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang progression and differentiation sebagai materi bahan ajar sebab untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nunung dan juga Pak Idris. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya Muhammad Taufik Abdul Anwar dengan NIM 24054360629. Rekan saya Naurana Jazala dengan NIM 2405436055921 dan rekan kami. Perkenalkan, nama saya Afia Mufida dengan NIM 2405436099299. Langsung saja ke pembahasannya. Terima kasih. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan progression and differentiation sebagai modul bahan ajar untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan pembelajaran. Dan langsung saja kita pada materi pembahasan. Nah, yang pertama itu ada peran progression dan differentiation dalam struktur pembelajaran. Menurut Haynes, kedua konsep ini berperan sebagai atap dalam struktur pembelajaran. Artinya, keduanya menaungi keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pengerjaan agar pembelajaran menjadi terarah dan berpusat pada siswa. Yang pertama, progression itu berperan dalam mengatur urutan dan waktu pembelajaran. Ini memastikan siswa tidak hanya menguasai satu topik, tetapi juga mampu berkembang secara bertahap menuju tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Kedua, ada differentiation, yaitu berperan dalam menyesuaikan pembelajaran terhadap kepribadian siswa. Jadi di differentiation ini, setiap siswa memiliki kemampuan, gaya belajar, dan minat yang berbeda, sehingga guru perlu menyesuaikan cara mengajar, tugas, maupun hasil yang diharapkan. Kombinasi keduanya menciptakan pembelajaran yang terstruktur, inklusif, dan adaptif, serta fokus pada perkembangan individu siswa, bukan hanya pencapaian di kelas. Lalu selanjutnya ada definisi progression. Haynes mendefinisikan progression sebagai vertical concept concerned with the order and timing of learning. Artinya, progression adalah konsep vertikal yang berhubungan dengan tahapan belajar siswa dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada implementasi progression. Yang pertama ada rancangan tahap belajar, yaitu mulai dari kegiatan sederhana menuju kompleksitas yang lebih. Yang kedua, gunakan pendekatan yang sesuai, yaitu ada top down dan top down itu dan konsep umum menuju contoh spesifik, sedangkan bottom up itu dari pengalaman konkret menuju pemahaman teoritis. Selanjutnya ada kaitkan antar tahap, yaitu pastikan pembelajaran sebelumnya menjadi fondasi bagi tahap berikutnya. Terakhir itu ada evaluasi progres, yaitu lakukan penilaian formatif untuk menilai seberapa jauh siswa telah berkembang dan bagian mana yang perlu diulang atau diperkuat. Ada contoh penerapan progression. Contoh penerapan progression dalam pembelajaran tata boga atau culinary arts. Yang pertama ada tahap awal, yaitu siswa dapat mengenal bahan, alat, dan teknik dasar memasak seperti potong, merebus, ataupun menumis. Aktivitasnya bisa melakukan latihan teknik pisau dan mengenal jenis-jenis bahan segar. Yang kedua, ada tahap menengah, yaitu mempersiapkan hidangan sederhana dengan satu teknik utama, misalnya membuat nasi goreng atau sup. Yang terakhir ada tahap lanjutan, yaitu merancang menu lengkap dan mengatur plating dengan etika profesional. Jadi siswa membuat hidangan utama, lauk, sayur, serta dessert yang serasi, serta menata proses. Yang kelanjutkan ada ada beberapa tindakan progression, yaitu dari tiga tanggung yaitu guru menentukan terlebih dahulu hasil akhir yang diharapkan, lalu acara selama pembelajaran dilakukan. Konsepnya mirip dengan konsep report design.
Lalu strategi ini memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran searah pada tujuan utama. Kemudian ada strategi keempat, yaitu dimulai dari apa yang sudah diketahui dan dapat dilakukan sesuai saat ini. Guru membangun pembelajaran berdasarkan kekuatan dan kebutuhan aktual mereka, sedikit demi sedikit searah kompetensi yang ini juga menekankan pengamatan terhadap kemajuan data siswa daripada hanya mengindikasikan. Kemudian ada definisi dan differentiation. Dalam pembelajaran, diferensiasi berarti menyesuaikan pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan terhadap siswa dalam kelas. Hal ini mencakup perbedaan adalah yang pertama ada isi yang non-konten, yaitu apa yang dipelajari siswa. Yang kedua ada proses, yaitu bagaimana siswa mempelajari sejarah. Ketiga, produk, yaitu hasil akhir dari sistem kerja siswa. Dan yang terakhir ada lingkungan belajar atau kondisi atau suasana yang mendukung pembelajaran siswa. Kemudian ada klasifikasi differentiation, yaitu ada tiga, ada by term, by outcome, dan by siswa yang akan dijelaskan oleh pihak saya. Untuk strategi by outcomes, yakni semua siswa diberikan tugas yang sama, namun hasil akhirnya akan berbeda-beda tergantung pada kemampuan, kreativitas, dan pemahaman masing-masing siswa. Guru menilai keragaman hasil tersebut sebagai bentuk kemajuan individu. Strategi ini mudah diterapkan karena tidak perlu membuat tugas yang terpisah, namun memiliki kelemahan jika tingkat kesulitan tugas terlalu tinggi bagi sebagian siswa. Next up, strategi by task. Differentiation by task dilakukan dengan cara memberikan tugas yang berbeda-beda kepada setiap siswa sesuai dengan tingkat kemampuan atau gaya belajar mereka. Guru perlu melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan siswa, sehingga setiap tugas menantang namun tetap dapat tercapai sesuai dengan prinsip Zone of Proximal Development (ZPD), yakni konsep dari Lev Vygotsky yang menjelaskan perbedaan antara apa yang dilakukan orang belajar secara mandiri dan apa yang bisa dicapai dengan bimbingan dari orang yang lebih berpengetahuan. Next. Selanjutnya, strategi by support. Differentiation by support diterapkan dengan memberikan tingkat bantuan yang berbeda kepada siswa saat mengerjakan tugas yang sama. Bantuan ini bisa berupa bimbingan guru, kerja kelompok, alat bantu, atau tutor dari sebaya. Dengan strategi ini, semua siswa tetap mempelajari materi yang sama, namun memperoleh dukungan sesuai kebutuhan masing-masing. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan belajar yang adil dalam makna, meskipun kemampuan mereka berbeda-beda. Next. Integrasi, progression, and differentiation. Integrasi antara progression dan differentiation berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan inklusif. Progression memastikan adanya arah dan tahapan perkembangan belajar yang terstruktur dari sederhananya ke kompleks. Sedangkan differentiation menyesuaikan strategi dan metode pengajaran agar setiap siswa dapat mengikuti tahapan tersebut sesuai kemampuan masing-masing. Keduanya saling melengkapi. Progression memberikan panduan kemajuan belajar, sementara differentiation menjamin semua siswa dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara yang sesuai bagi mereka. Dengan demikian, integrasi keduanya menghasilkan proses belajar yang terarah, adil, dan berpusat kepada kebutuhan individu siswa. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, yakni progression dan differentiation merupakan dua konsep utama yang saling melengkapi dalam perencanaan pembelajaran. Progression berperan dalam mengatur arah dan tahapan perkembangan belajar siswa secara sistematis, sedangkan differentiation memastikan setiap siswa dapat mencapai tahapan tersebut melalui strategi yang disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing. Melalui integrasi keduanya,
Guru mampu menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berkesinambungan dan terarah, namun juga inklusif dan adil, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai hasil belajar yang optimal. Baik, cukup sekian modul ajar yang bisa kami buat. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata saat kegiatan ini, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.